Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Kembali kita bertemu dalam Resapi GKJ Margo Yudan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kita memohon pertolongan Tuhan dalam karya Roh Kudus-Nya menuntun kita dalam membaca dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan juga penjagaan Tuhan kepada kami yang luar biasa. Sehingga malam boleh kami lewati, aktivitas boleh kami kerjakan oleh karena anugerah Tuhan. Sekarang kami akan membaca sedikit dari firman-Mu untuk kami mendapatkan petunjuk apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami bisa mencerminkan karakter Kristus, menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah, berkaryalah dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12 yang demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah menanggalkan manusia lama. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dan Timotius menulis surat ini kepada jemaat di Kolose karena mendengar ada suatu kondisi tertentu di jemaat Kolose yang membuat Rasul Paulus dan Timotius perlu untuk menulis surat dan memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya hidup di dalam Kristus. Dan petunjuk itu kemudian dilanjutkan dengan ajakan-ajakan Paulus untuk melakukan hal-hal yang benar menurut ajaran Kristus, seperti yang Kristus ajarkan kepada para murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi ada marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini merupakan satu kesatuan ketika orang sedang marah. Ketika orang sedang marah, apapun muncul dari mulutnya. Bisa jadi orang marah dan kemarahannya tidak terkontrol sehingga sampai menghancurkan apapun yang ada di dekatnya, atau melempar sesuatu dengan tujuan untuk melukai. Nah, inilah marah, geram, dan kejahatan. Belum lagi kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Pembelaan-pembelaan yang sebenarnya itu adalah pernyataan-pernyataan dusta untuk menunjukkan, mempertahankan diri, sehingga dipandang baik oleh orang-orang yang melihat, yang mendengar, atau tidak mau
menanggung rasa malu, dan seterusnya. Sikap-sikap yang seperti ini, ibu bapak saudari-saudara, perlu kita tanggalkan, perlu kita lepaskan, perlu kita tinggalkan. Karena ini adalah sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah menghendaki orang-orang percaya untuk bisa menunjukkan belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran, saling mengampuni satu dengan yang lain. Allah menghendaki kejahatan-kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu, seperti yang tertulis dalam Injil. Ketika kejahatan dilawan dengan kejahatan, maka akan terjadi lingkaran setan yang berulang, saling melukai, saling menjatuhkan, saling membalas, sehingga tidak akan ada habisnya. Ketika kemudian kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, kita menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, yaitu kasih Allah, belas kasihan dan kemurahan. Itu artinya kemudian kita berkomitmen, cukup sampai di saya segala sesuatu yang buruk ini, dan saya akan memulai segala sesuatu yang baik. Memang saya terluka, memang saya marah, tapi Kristus mengajarkan kepada saya tentang kelemah lembutan, kerendahan hati, melepaskan pengampunan, menebarkan kasih bagi sesama. Memang berat, tetapi Tuhan menolong saya. Ketika dia tidak mau berelasi dengan saya ajak salaman dan dia melengos saya, menyapa dia tidak mau menyapa kembali. Ketika saya menelpon dia tidak mau mengangkat. Ketika saya berbuat baik kemudian dipandang rendah dan seterusnya. Saya akan tetap melakukan apa yang baik di mata Allah, bukan di mata manusia. Inilah komitmen ibu bapak saudari-saudara, mengenakan manusia yang baru, menanggalkan manusia yang lama. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, butuh proses, butuh pembiasaan diri, dan yang terpenting dan yang sama pentingnya, yang sama pentingnya selain proses dan juga pembiasaan adalah orang-orang terdekat yang juga memberikan dukungan yang positif. Orang-orang terdekat yang juga mengenakan sikap belas kasih, kemurahan, kelemah lembutan dan kesabaran serta melepaskan pengampunan. Ketika memiliki dukungan dari orang-orang terdekat yang positif seperti ini, maka pancaran sikap-sikap positif itu pun juga akan masuk dalam diri kita, dan kita akan dimampukan oleh Allah. Dan itulah fungsi gunanya dari persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan diri kita pada manusia yang baru yang telah Tuhan berikan pada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita menebarkan cinta kasih, karena dalam kasih Allah, damai sejahtera akan dirasakan bersama. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Firman Tuhan pada saat ini menolong kami untuk kami diingatkan kembali untuk melepaskan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru, pemberian Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan mengenakan manusia yang baru dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia
dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.